Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembahasan kali ini, dan kali ini kita akan membahas tentang anatomi artikel ilmiah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengenal publikasi ilmiah pada pertama, kemudian pada pertemuan kedua kita belajar tentang anatomi jurnal seperti apa, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang anatomi artikel ilmiah. Kita sudah masuk ke naskahnya ya. Jadi selepas ini kita bisa langsung belajar menuliskan naskah. Oke, anatomi artikel ilmiah bersama saya. Nah, anatomi naskah artikel itu apa saja? Ya, secara garis besar anatomi naskah itu, anatomi itu kayak tubuhnya ya. Tubuh artikel naskah itu terdiri dari tiga, ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Ya, sederhananya begitu. Ada kepalanya, ada badan, dan ada kaki. Nah, kepalanya isinya apa? Kepala itu isinya judul, penulis, afiliasi, email, abstrak, kata kunci. Ya, ada judul artikelnya, kemudian penulis artikelnya, afiliasi itu lembaga di mana penulis ini bekerja, misalkan saya di Metro, atau misalkan dia di UGM atau di kampus lain. Terus email, ini email, alamat email penulisnya. Kemudian abstrak itu semacam ringkasan ya, ringkasan isi dari artikel itu apa. Kemudian kata kunci itu adalah istilah yang penting dalam naskah tersebut. Ini adalah kepala artikelnya ya. Jadi kepala artikel setidaknya terdiri dari judul, penulis, afiliasi, email, abstrak, dan kata kunci. Meskipun nanti ada beberapa penerbit jurnal yang menambahkan, misalkan DOI, kemudian kalau DOI itu biasanya identitas naskahnya ya. Ada DOI-nya, ada kemudian keterangan riwayat naskah ya. Riwayat naskah itu diterima kapan, kemudian direvisi kapan, dan disetujui untuk terbit kapan. Lalu badan artikel apa? Yang kedua, badan artikel. Badan artikel itu adalah isi utama naskahnya. Nah, biasanya penulisan dengan menggunakan imrat, introduction, method, result, and discussion. Jadi urutannya introduction itu pendahuluan, metode penulisan, metode penelitian dan penulisan, kemudian hasil atau temuan, kemudian diskusi, kemudian hari ada penutup. Diskusi sama result. Result itu temuan, discussion itu artinya kajian terhadap temuan tersebut. Ini urutannya seperti di imrat. Nah, lazimnya jurnal itu menggunakan imrat seperti ini. Meskipun tidak semua jurnal menggunakan imrat, ada juga yang tidak imrat. Ya. Kemudian, ini ya, IMRAD, ya, imrat. Introduction itu apa? Introduction what is problem. Jadi introduction itu berbicara tentang masalahnya apa. Jadi sebuah artikel itu ditulis dengan menggunakan berpijak pada rumusan masalahnya apa, kemudian metode masalah itu akan diselesaikan dengan menggunakan apa, kemudian result, temuannya apa, dan prosesnya apa, kemudian discuss itu lalu temuan itu mengindikasikan apa maksud dari temuan tersebut. Misalkan begini, problem, what is problem? Misalkan problemnya begini, Anda menceritakan tentang bahwa di IAIN, ini aja yang gampang. Problemnya begini, di Undang-Undang terbaru nomor 16 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa batas usia minimum bagi calon pengantin perempuan itu dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan perlindungan terhadap hak anak, karena usia 16 tahun itu masih usia sekolah. Kalau kasihan kalau usia 16 tahun kalau sudah nikah. Nah, kemudian usia nikah dinaikkan menjadi 19 tahun. Idealnya
idealnya bahwa menikah itu ya menggunakan usia yang minimal 19 tahun. Ya, artinya sekolah minimal sekolah SMA sudah selesai. Tapi faktanya, ya, kemudian kita cek di lapangan, faktanya seperti apa? Ternyata di lapangan itu banyak sekali anak yang di bawah umur. Ya, data misalnya di pengadilan agama dinyatakan bahwa dalam setahun itu ada lebih dari 200 orang yang mengajukan ekspektasi tahun. Artinya pernikahan pelaku pernikahan di bawah umur itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian maka ini bisa jadi penelitian. Ya, problemnya adalah begini, seharusnya undang-undang itu ya mengatur bahwa pernikahan itu usia minimumnya adalah 19 tahun. Faktanya di lapangan ternyata ada yang 16 tahun dan itu jumlahnya banyak. Nah, itu kan berarti ada problem. Nah, kemudian problem tersebut akan diselesaikan, akan diteliti dengan apa? Nah, misalkan problem itu diteliti dengan menggunakan pendekatan studi sosial, sosiologi di lapangan. Kemudian temuannya apa? Temuannya ternyata di sana itu temuannya mereka perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu adalah mereka yang korban kekerasan dalam pacaran. Misalkan mereka sudah hamil duluan, kemudian mau tidak mau harus menikahkan. Nah, sehingga terus akibatnya apa? Nah, ini kan ngomong diskusi. Akibatnya apa? Ya akibatnya berarti yang pertama udah naik itu tidak naik itu. Karena itu seharusnya memberikan perlindungan, atau tempatnya tidak bisa memberikan perlindungan karena faktor sosial ekonomi, sosial masyarakatnya itu berbeda. Gitu kan? Nah ini pola-polanya seperti ini ya. Kemudian ini tadi adalah badannya ya. Kemudian kaki naskah, kaki apa? Kaki itu setidaknya terdiri dari 2 atau misalkan paling sedikit itu 1. Apa yang pertama? Daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah daftar naskah, artikel atau apapun itu yang digunakan hanya dirujuk dalam penulisan artikel tersebut. Kemudian dalam lampiran itu ya biasanya sih kalau dalam studi ilmu sosial jarang sekali lampirannya, tapi kalau misalnya ada ibu sains itu banyak sekali lampirannya. Ya, misalkan seperti apa instrumen penelitiannya, kemudian parameter penelitiannya itu bisa digunakan, bisa dilampirkan. Oke, gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke naskahnya. Oke, yang sudah menyalakan laptop siapa? Nikmah sudah, Pak. Siapa? Nikmah sudah. Oke, Nikmah. Emailmu apa Nikmah? Ini apa? Khairunnikmah 203@gmail.com, Pak. Ini ya, Khairunnikmah 203@gmail.com. Silakan dibuka emailnya ya. Coba emailmu dibuka. Sudah buka emailmu? Ada lagi yang lain? Siapa? Nimah timnya sama siapa? Sama Umi sama Nurholis, Pak. Nurholis. Nurholis ada nggak di sini?
Ada Pak. Emailmu apa Nurholis? KHOLIS Dengar nggak Pak? Holis Junior Pak. Bisa 07@gmail.com. Bisa dilihat emailnya ya. Holis Junior @gmail.com. Terus sama siapa lagi timnya? Sama Umni Pak. Umni. Oke. Umni ya, terus apa emailnya? Gak ada email. Imas dan buka emailnya? Sudah Pak, tapi belum muncul apa-apa Pak. Di inbox atau coba di refresh dulu. Oke, sambil menunggu, saya akan sedikit menceritakan judulnya. Ini adalah template artikel Digital Assistant Flow. Ini menurut saya template yang cukup bagus untuk menjelaskan isinya apa saja. Ini yang pertama judul ya. Judul artikel biasanya tulis kapital. Ya, kemudian ada judul subjudulnya. Subjudulnya ditulis. Jadi judul itu bisa ganti pakai judul utama, kemudian di bawahnya ada subjudul. Nah, kemudian ini nama penulis, kemudian afiliasi, nama kampusnya, kemudian negara dan email. Selanjutnya adalah di bawahnya ini adalah abstrak. Nah ini abstrak ini ditulis menggunakan abstrak ini ya hanya ada 1 paragraf ya. Kemudian sudah dibatasi 200 sampai 300 kata. Nah, abstrak ini bukan pendahuluan atau kesimpulan ya, tetapi abstrak ini berisi minimal pertanyaan utama, kemudian latar belakang masalah yang akan dibahas, kemudian posisi penelitian, kemudian bagaimana pertanyaan itu dibahas, dan hasil utamanya apa dari diskusi itu. Nah, kemudian hal lain yang dibahas dalam artikel ya itu yang secara signifikan berkontribusi pada artian tulis di sini, tapi tidak harus dipertimbangkan ya, tapi harus dipertimbangkan bahwa ruangnya terbatas ya. Di abstrak itu isinya setidaknya ada 4 poin ini ya. Yang pertama, pertanyaan utama, latar belakang masalah ya, kemudian kemudian posisi penelitian. Posisi penelitian itu maksud saya adalah kalau dibandingkan dengan penelitian yang lain, itu penelitian Anda ini ada di mana posisinya ya, apa yang membedakan penelitian Anda dengan yang lainnya, apa yang baru di penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang lainnya ya, harus seperti itu. Kemudian bagaimana penelitian tersebut dibahas, jadi ini soal metodologi penelitiannya ya. Kemudian ini hasil utama, yang keempat hasil utama atau temuannya. Sebetulnya bisa tambah lagi misalkan kontribusi penelitian, kontribusi penelitian juga ditambahkan. Oke. Kemudian di sini di bawahnya ada kata kunci atau keywords. Nah, jurnal itu biasanya ditulis dalam menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kedua ya, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu ada keywords atau kata kunci. Kata kunci itu adalah konsep ya, konsep atau kata konsep
yang penting dalam penelitian tersebut. Kita akan mencontohkan artikel saya. Oke, jadi paling tidak isinya pertanyaan penelitiannya, kemudian posisi penelitian, pertanyaan yang dibahas, bagaimana, kemudian hasil utamanya apa. Saya akan mencontohkan. Kemudian kata kunci itu hanya menyebutkan kata ya atau frasa yang berbicara tentang data penting dalam penelitian tersebut. Yang penting dalam penelitian tersebut apa? Ini abstraknya. Kemudian kalau pendahuluan atau introduction tadi ya, yang kita sebut sebagai tadi ada introduction. Nah ini isinya ya berbicara tentang masalahnya apa. Kalau dalam bahasa disebutkan kesenjangan antara Gaussian dan Gaussian. Kesenjangan antara Gaussian dan Gaussian itu ada. Kemudian posisi riset itu ada di mana di antara penelitian tertentu. Ya. Kemudian maka di sini harus ada tujuan literatur. Ya. Kemudian baru kemudian di sini menceritakan tentang metodenya. Nah, untuk jurnal yang menggunakan imlat, biasanya dia akan menuliskan riset dalam satu subbagian. Tapi ada juga jurnal yang tidak membuat pembahasan tentang riset. Tapi yang pasti metode itu tetap harus ada. Oke. Nah ini misalkan Dzikir and Insan Character Building. Ini ada judul utamanya. Nah, Dzikir and Insan Character Building. Jadi zikir dan pembangunan karakter insan. Living Hadith Study on the Manaqib Tradition in Council of Al-Hikmah Lampung. Ini adalah judul besarnya. Kemudian kalau judul temanya besar Dzikir dan pembangunan karakter insan. Nah, kemudian ini adalah subjudulnya untuk menegaskan ini sebetulnya kajiannya apa. Ini bisa kita katakan. Nah, abstrak ini terdiri hanya satu dari kalimat. Ya. Kemudian kata kunci itu adalah kata kuncinya. Kata-kata yang penting dalam penelitian tersebut. Saya living hadis, dzikir, karakter insan, majelis al-hikmah. Ya. Nah, di sini abstraknya berbicara tentang kita cerita masalahnya ya. Al-Hikmah merupakan zikir manaqib dengan sama yang berasal dari berbagai latar pendidikan ilmu sosial. Berikutnya, dalam majelis tersebut terdapat orang yang dulunya berlatar belakang kriminal seperti di antara topan dan preman. Dalam perkembangannya orang-orang ini mengenai perubahan karakter menuju insan. Nah ini kita berbicara tentang latar belakangnya. Ya, masalahnya di sini. Perubahan dan ngarai merupakan dampak dari kesampaannya dalam majelis zikir al-insan al-hikmah. Ya, berarti ada orang yang dulunya itu preman, ya, nakal, kriminal, tapi kemudian nggak bertaubat. Nah, terus bagaimana? Cara taubatnya seperti apa? Nah, kemudian artikel ini mengkaji itu hadis tentang ihsan dalam al-hikmah serta perannya dalam membentuk karakter sama menuju ihsan. Oke, ya ini jadi ini adalah tujuan artikelnya. Ya, jadi atau ini pertanyaan apa yang ingin dijawab? Jadi artikel ini berbicara tentang bagaimana studi hadis al-ihsan, hadis tentang ihsan itu anta abdullah karena tarahu wa ilah takut taraf. Nah itu pengen melihat hadis itu, menerapkan hadis itu di dalam majelis al-hikmah untuk membentuk karakter yang bisa. Nah kemudian caranya bagaimana? Caranya merupakan ini dengan melakukan penelitian lapangan di desa Seberwaringin, Kecamatan Bojo di Lampung Tengah. Ya. Terus datanya bagaimana? Data diolah bersifat kualitatif. Ya.
kemudian mendeskripsikan living hadis dan tulisan dalam manusia yang menampung. Nah, pengumpulan data menggunakan metode partisipasi dan dianalisis dengan metode proses simbolik. Nah, terus temuannya apa? Ya, temuannya menimbulkan bahwa Al-Hikmah menunjukkan tradisi hadis tak bisa menemukan bentuk tradisi, yakni praktik lisan dan tulisan. Nah, terus karakter lisan tersebut diukur dengan menggunakan parameter Al-Hasil Khamsah yang terdapat dalam model interaksi, model relasi, dan ritus pikiran. Terus kontribusinya apa? Nah, kontribusi berita ini adalah menambah studi hadis tentang pengamalan hadis untuk mudah saya melalui organisasi mereka. Jadi ini abstraknya paling tidak itu berisi tentang masalahnya, ya. Ini soal masalahnya. Kemudian ini metodenya, ya. Ini metode. Ya, ini metodenya. Ini adalah masalahnya. Ini metodenya. Ya, kemudian ini temuannya. Dan terakhir ini adalah kontribusinya. Itu aja intinya. Ya, Ustaz. Kemudian kata kuncinya apa? Gitu. Oke, Nikmah sudah bisa masuk? Emailnya sudah masuk? Belum, Pak. Di refresh coba, inbox. Atau yang lain siapa yang punya email? Yang bisa connect pakai laptop? Atau pakai HP aja nggak apa-apa. Yang pakai HP yang Fadilah, emailmu apa Fadilah? Gimana Pak? Emailmu apa Fadilah? Fadila Nasruddin 32@gmail.com. Iya. Pakai DH ya? Iya. Ini ya. Kedua. 32@gmail.com. Bener begini? Iya Pak, benar. Bener gak? Iya benar. Coba dicek di email. Sudah muncul belum? Masuk Pak di Google Drive. Ada di Google Drive? Iya. Oke. Punya Nikmat coba dicek di Google Drive sama punya Halis. Coba dibuka. Sudah bisa dibuka? Oke. Di Fadilah punya aplikasi. Oke. Kita muncul ya. Ini oke. Coba di Fadilah kamu masuk ke ini Google Drive ya. Punyamu ada aplikasi Google Dokumen? Nggak ada Pak. Nggak ada. Coba diinstal sebentar. Baik Pak.
Nikmah coba Di HP. HP-nya. Kalau punya Nikmah coba kamu pakai laptop kan Nikmah? Iya Pak, ini Google Document Nah, udah coba kamu bisa buka tapi masih di apa? Google Drive di laptop pakai apa namanya? Pakai browser. Oke, ini udah masuk ini bisa nih. Oke, ini mah udah masuk kan ya? Oke, ini mah udah masuk. Oke. Nah, coba dilihat di apa? Tampilan di situ ya. Oke, ini mah udah masuk. Coba dilihat di situ. Emma bisa melihat tulisan ini? ya Pak, sudah. Oke, coba kamu ngetik di situ. Coba ketik aja, bisa melihat itu. Coba kamu ketik di situ, bisa melihat itu. Coba terus namamu di situ. Oke, bisa nuliskan ya. Oke, Fadira juga udah bisa masuk. Coba nulis Fadira, tulis namamu. Coba Fadira bisa tulis namamu. Oke. Oke, satu ya. Bisa, Pak. Oke, bisa kan ya? Oke, saya cuma pengen mencontohkan bahwa dengan perangkat Google Dokumen ini kita bisa bekerja bersama-sama meskipun kita tidak berada di satu tempat. Nah, Fadilah yang tinggalmu di mana? Di Pekalongan. Di Pekalongan ya. Oke. Jadi Fadilah yang tempat tinggal di Pekalongan, kemudian Nimah di mana? Gerakan Utara. Ya. Dan saya yang ada di 39 itu bisa bekerja bersama, ya. Bisa mengerjakan bersama-sama tugas ini ya. Bisa membuat satu artikel dan menggunakan Stufel untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, kita akan memanfaatkan Google Document ini untuk menulis artikel bareng-bareng ya. Nanti teknisnya adalah kemarin kita sudah bagi ke dalam ada banyak kelompok kemarin ya. Nah, di masing-masing kelompok itu yang beranggotakan 1, 2 sampai 3 orang. Nah, itu nanti silahkan saya akan membuatkan file aplikasi, file Google Document seperti ini. Kemudian nanti masing-masing bisa mengerjakan tugasnya, kemudian dituliskan judulnya di sini. Ya, punyanya Fadilah, judulmu apa Fadilah? Gimana, Pak? Kemarin undang-undang apa yang kamu kasih? Tentang zakat. Tentang zakat. Yang apa? Coba diketikkan judulnya di sini. Sebentar, Pak. Lupa zakat apa. Punya Nikmah apa artikelnya?
Coba diteruskan. Putusannya apa nak? Nama putusan? Zakat ya, teruskan zakat seperti apa? Zakat hadiah, Pak. Nah, diteruskan di situ coba. Sudah. Zakat hadiah. Oke. Nah, kemudian ya, ini adalah timnya si. Oke. Kali ini akan kita gunakan untuk timnya ini ya, timnya si Fadilah ya. Nah, ini judulnya di sini adalah zakat hadiah. Nah, terus nanti silakan Fadilah bisa memanfaatkan hal ini untuk mengerjakan tugasnya. Begitu ya. Timnya sama siapa aja? Fadilah Sama terus Hani Roida sama Melina, Pak. sama Hani Roida sama Melina. Marina. Sudah tadi sini nanti ya dilengkapi. Kemudian, oke. Nima judulnya apa Nima? Tentang kebebasan berpendapat, Pak. Kebebasan berpendapat. Oke. Oke, punya Nima. Saya buatkan file baru ya. Di sini. Judulnya adalah apa kebebasan berpendapat ya. Terus punyanya si Fadilah ini dilengkapi ya. Ini emailmu apa coba? Emailnya, bentar, Pak. Nah, detik. Terus untuk punyanya si Nima kita geser ke file yang satu lagi ya Nima ya. Saya buatkan file lagi. Sudah, Pak. Ditulis di bawah sini dok, di email dok, di sini kan di bawah ada nama. Oh, di bawahnya nama ini, Pak. Sebentar, Pak. Enggak ada namanya toh. Nah ini judulnya nanti kamu ini kamu ganti menjadi judulmu ya, yang ini ganti judulmu. Kemudian ini namanya ditulis nama lengkap timmu. Kemudian ini, nah afiliasi ini IAIN Metro. Lampung. Kemudian, nah ini emailnya. Ini diisi email teman-temanmu, satu timmu. Berarti ditulis semua, Pak.
Ya, ditulis email teman-teman juga. Nikmah. Baru Nikmah ya. Kamu tadi apa enggak Nikmah? Nikmah ini ya? Iya Pak. Ini bukan Nikmah. Iya. Iya Pak itu. Halo? Halo? Iya Pak itu. Ini Nikmah 203 ini ya? Iya Pak. Iya. Iya. Nah, oke, nanti Anda menggunakan file yang ini ya. Terus sama si College. Sama College. Junior. Oke. Hani Raida, ini bener alamat emailnya nih. Iya, Pak. Hani Raida, saya tambahkan ya. Iya, Saya Pak. tambahkan di sini. Ya Mas, bisa geser ke file yang tadi ya. Hani Raida. Nah ini Hani Raida. Iya, Pak.